Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sira. Saya dari kelas B, dari Prodi Pendidikan Jasmani Angkatan 2025. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Rosti SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6, yaitu di mana yang pertama ada jalan cepat, lari sprint, lari stafet, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, teknik dasar, tujuan, dan manfaatnya. Nah, di sini adapun pengertian jalan cepat, yaitu adalah gerakan berjalan dengan langkah cepat tanpa melayang. Salah satu kaki selalu menyentuh tanah. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan teknik dasar yang pertama, yaitu ada jalan cepat. Nah, di mana jalan cepat itu? Pertama-tama saya akan mencontohkan bagaimana teknik dasarnya. Pertama, sikap tubuh. Nah, badan itu tegak tetapi tidak bungkuk dan tetap rileks, dan pandangan lurus ke depan, bahu rileks. Nah, sedangkan kaki melangkah dari tumit ke ujung kaki. Saat melangkah, salah satu kaki harus selalu menyentuh tanah. Nah, kaki depan lurus saat menyentuh tanah. Nah, pada saat gerakan lengan ini, lengan diayunkan ke depan dan di belakang, bukan di samping. Nah, kedua tangan itu dikepal sekitar 90 derajat. Dan tujuannya itu melatih kecepatan berjalan, meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, ini juga bermanfaat melatih daya tahan, menyehatkan jantung, dan melatih koordinasi tubuh. Nah, pengertian yang kedua itu ada lari sprint. Lari sprint yaitu lari jarak pendek dengan kecepatan maksimal, contohnya seperti 50-100 meter. Nah, baik, kita akan melangkah ke teknik dasar yang kedua, yaitu ada lari sprint. Nah, di mana lari sprint itu sikap awalnya itu menggunakan start. Nah, posisi badan condong ke depan dan kaki depan ditekuk dan kaki belakang siap menolak. Nah, kaki yang di belakang itu kaki kanan dan kaki kiri di depan. Nah, gerakan kaki itu tolakan kaki kuat dan cepat, langkah lebar dan cepat, ujung kaki menyentuh tanah lebih dulu. Nah, gerakan lengannya itu kedua tangan dikepal sekitar 90 derajat dan lengan diayunkan cepat ke depan dan belakang. Nah, ayunan seirama dengan langkah kaki, contohnya seperti ketika tangan kanan diayunkan, berarti yang maju itu kaki kiri. Nah, seperti itu. Dan sikap badan sedikit condong ke depan saat berlari. Otot rileks tapi kuat. Lari. Nah, tujuannya itu melatih kecepatan dan kekuatan otot kaki. Dan itu juga bermanfaat meningkatkan kecepatan reaksi, melatih kekuatan otot kaki, dan meningkatkan stamina. Nah, pengertian lari stafet yaitu lari beregu yang dilakukan secara bergantian dengan membawa tongkat stafet. Melakukan teknik dasar yang ketiga, yaitu ada lari stafet. Nah, teknik memegang tongkatnya itu seperti pegang tongkat dengan kuat tapi rileks. Nah, posisi tongkat itu biasanya dipegang
dipegang pada bagian bawah atau tengah. Nah, pegangan tidak boleh terlalu kencang atau mudah diberikan ke teman. Nah, teknik memberi atau menerima tongkat itu ada dua cara. Di mana teknik yang pertama itu ada visual, di mana visual itu dilihat atau melihat. Nah, penerimaan menolak ke belakang saat menerima tongkat, dan non visual yaitu secara tidak dilihat. Nah, penerima tidak menoleh, hanya mengulurkan tangan ke belakang. Nah, bagian teknik larinya itu badan condong sedikit ke depan, ayunan tangan seirama dengan langkah kaki, berlari cepat dan stabil. Nah, fokus ke lintasan. Nah, teknik startnya itu kita menggunakan start jongkok, di mana pelari pertama itu menggunakan start jongkok. Nah, sedangkan pelari yang kedua dan ketiga dan keempat, nah itu start melayang atau sudah mulai bergerak saat menerima tongkat. Nah, teknik pergantian tongkat itu seperti dilakukan di zona pergantian kurang lebih 20 meter. Nah, harus tepat waktu agar tidak jatuh atau keluar zona. Kerja sama tim sangat dipentingkan dan diperlukan pada saat lari stafet. Nah, itu bertujuan melatih kerja sama tim, melatih kecepatan dan ketepatan, dan ini juga bermanfaat meningkatkan kekompakan dan melatih koordinasi dan kecepatan. Nah, adapun pengertian tolak peluru yaitu olahraga mendorong bola besi sejauh mungkin dari bahu. Ini saya akan menjelaskan lagi yang keempat, yaitu ada tolak peluru, di mana posisi awalnya itu berdiri. Nah, cara memegangnya itu memegang peluru diletakkan di pangkal jari, bukan di telapak jari. Nah, di sini bukan di telapaknya. Nah, lalu jari-jari agak terbuka. Peluru menempel di leher, tetap di bawah rahang. Nah, seperti di bawah ini, di atas bahu atau di bawah telinga. Nah, siku sedikit ke samping. Lalu sikap awalnya itu berdiri menyamping ke arah tolakan, kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, dan badan agak condong ke depan. Nah, gerakan awalnya itu seperti berat badan di kaki belakang, badan diputar sedikit ke belakang, siap melakukan tolakan. Nah, gerakan menolak itu dorong peluru ke depan dan ke atas tolakan menggunakan kekuatan bahu dan lengan. Nah, peluru tidak dilempar tetapi ditolak. Nah, sikap akhir dari tolak peluru itu ada berat badan berpindah ke kaki depan, badan tetap seimbang, dan pandangan mengikuti arah peluru atau pandangan tetap lurus ke depan. Nah, itu tujuannya untuk melatih kekuatan otot tangan dan otot bahu. Nah, itu juga bermanfaat menguatkan otot lengan dan melatih koordinasi gerakan. Nah, pengertian cakram itu adalah olahraga yang melempar piring atau cakram yang dilempar sejauh mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik dasar yang kelima, yaitu ada lempar cakram. Nah, pertama-tama itu badan tegak tetapi rileks. Nah, letak cakram itu di tangan, di telapak tangan, kemudian jari-jari dibuka selebar-lebarnya, kemudian tempelkan cakram pada bagian telapak tangan. Ibu jari ini menahan dari atas atau samping. Nah, pegangan kuat tapi rileks. Kemudian sikap awalnya itu berdiri menyamping ke arah lemparan. Nah, menyamping itu seperti ini. Kemudian kaki dibuka selebar bahu, lutut
ditekuk sedikit. Nah, badan agak condong ke depan, contohnya seperti ini. Nah, pada ayunan awal itu cakram diayunkan ke belakang, lurus, lengan lurus, dan badan ikut berputar mengikuti ayunan. Contohnya itu seperti ini, badan rileks, menyamping, dan badan sedikit condong ke depan, kaki dibuka selebar bahu, kemudian kita mengambil ancang-ancang. Nah, ketika mengambil ancang-ancang, badan itu ikut berputar seperti ini. Nah, badan itu ketika kita melempar itu ikut berputar belakang ke depan. Nah, tumpuh berat badan berpindah dari kaki belakang ke kaki depan. Nah, gerakan melemparnya itu lepaskan cakram saat tangan setinggi bahu, arahkan lemparan ke depan dan sedikit ke atas. Nah, jari-jari itu membantu putaran cakram. Nah, dan sikap akhirnya itu badan tetap seimbang, kaki melangkah ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, pandangan itu harus lurus ke depan. Nah, seperti itu. Tujuannya itu untuk menghasilkan lemparan sejauh mungkin, dan itu juga bermanfaat melatih kekuatan lengan, melatih keseimbangan tubuh. Nah, pengertian lempar lembing yaitu adalah olahraga melempar tongkat panjang sejauh mungkin. Nah, baik, kita melangkah ke teknik dasar yang terakhir atau keenam, yaitu ada lempar lembing. Nah, adapun cara memegang lempar lembing itu seperti pegang lembing di bagian lilitan tengah, atau ibu jari dan jari telunjuk mencengkram lembing, jari lainnya memopan dari bawah. Pegangan harus kuat tetapi tetap rileks, atau tidak boleh kaku ya. Nah, sikap awalnya itu badan menghadap ke arah depan, lembing di bawah sejajar dengan bahu, ujung lembing mengarah ke depan dan sedikit ke atas, pandangan ke arah sasaran lemparan atau pandangan lurus ke depan. Nah, kemudian larinya itu lari dengan langkah kecil dan bertahap. Nah, lembing tetap sejajar di atas bahu. Nah, baik, di sini saya akan mencontohkan cara memegang lembing ala Afrika, yaitu pegangan bagian tengah lembing dan ibu jari dan jari telunjuk menjepit lembing dari atas dan bawah, sedangkan jari tengah, manis dan kelingking menggenggam lembing secara santai. Telapak tangan menghadap ke atas, lengan rileks tidak kaku, agar lemparan lebih maksimal. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara lemparannya. Cara lemparannya yaitu seperti ini. Nah, itulah tadi cara melempar lembing. Itu tujuannya untuk melatih kekuatan dan ketepatan lemparan. Nah, adapun manfaatnya itu melatih kekuatan otot tangan dan otot bahu. Nah, itu juga melatih keseimbangan dan fokus. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.